semuanya. Seperti orang, ya coba saudara bandingkan dengan orang yang pacaran pertama kali ya. Mau ketemu 24 jam juga non-stop ya. WA sepanjang hari, tidak berhenti kan. Itu lagi berapi-api. Tapi kira-kira sudah ya 5-6 tahun kemudian malas dan kakak sumakan tanya-tanya terus dia. Ya kan? Nah itu artinya sudah ada yang tidak beres itu kan. Ya, jangan lupa makan. Kok suruh tahu juga kita pasti makan. Ya, itu pasti sudah tidak beres itu. Ya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa begitu ini kita punya iman, kita punya karunia yang lagi maju-majunya. Begitu maju-majunya dosa itu di belakang. Begitu keinginan lagi maju sedikit, ini akan turun. Ini terus, ini turun, ini terus, ini turun, terus, ini sampai ini mati. Nah, itulah yang dimaksudkan. Keinginan daging itu bukan hanya kelemahan, bukan hanya keinginan daging, hanya godaan diam, bukan. Itu strategi berusaha menghancurkan iman kita. Ya, Wayne Grudem bilang kata yang dipakai Petrus menunjukkan konflik rohani yang terus menerus. Keinginan daging digambarkan seperti tentara yang sedang berperang, tidak pernah berhenti berusaha menghancurkan iman. Itu bahayanya keinginan daging. Jadi kalau kita sudah kehilangan gairah melayani Tuhan, ikut Tuhan, berdoa, baca Alkitab, coba cek diri. Mungkin banyak faktor, tapi coba periksa diri. Mungkinkah hidup kita sudah dikendalikan oleh keinginan daging sehingga akhirnya jiwa menjadi redup, atau bahkan sudah ditembak mati. Ya, maka dengan kata-kata ini Petrus ingin jemaat atau orang Kristen harus sadar bahwa sebenarnya hidup Kristen itu sebuah peperangan sebenarnya. Ada musuh internal yang bernama keinginan daging yang terus menyerang jiwa kita dari hari ke hari. Keinginannya keinginan daging. Daging siapa? Daging sendiri ya. Berarti ini kita menghadapi musuh, bukan musuh dalam selimut, tapi musuh di dalam hati kita, di dalam jiwa kita sendiri, ya, di dalam tubuh kita sendiri, natur berdosanya. Ya. Nah, memang di dalam kita ada Roh Kudus, tapi karena keinginan daging ini dia memakai strategi menyerang. Maka seringkali karena sudah ada roh, maka kadang-kadang kita ada keinginan taat ya. Menyenangkanmu, senangkan, ingin senangkan Tuhan. Tapi begitu balik keluar dari gereja, ini keinginan daging sudah tumbuh. Kita bagaimana lagi? Kesempatan sudah datang. Akhirnya kita melawan tadi keinginan roh untuk menyenangkan Tuhan. Kita sudah lupa yang itu, kita sekarang lakukan ini. Maka keinginan roh selalu berusaha untuk membuat satu konflik di dalam kita antara keinginan roh kita dan keinginan daging kita. Makanya Galatia 5:15, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu peperangan di dalam kita. Daging ingin menarik kita ke dunia, daging mau menjerat kita dalam dosa, daging mau menghalangi ibadah kita, daging mau mengacaukan kesaksian kita, daging mau menggagalkan panggilan kita. Sementara roh mau pimpin kita kepada kekudusan. Roh itu mau menarik kita kepada Kristus, mau membuat kita serupa Kristus. Dan dua ini tidak pernah berdamai. Perang terus, strategi terus. Konflik antara daging dan roh bukan konflik kecil. Itu adalah pertempuran kosmik yang terjadi dalam hati setiap orang percaya. Dosa tidak pernah berhenti berusaha membunuh. Jika kita tidak membunuhnya, maka dia yang akan membunuh kita. Membunuh dosa artinya